Syekh Sohir berkata, "Aku berada di negara Arab pada bulan Ramadan tahun lalu untuk menyampaikan beberapa pidato. Dan ketika aku kembali di hotel, salah satu temanku menunjukkanku pada seseorang yang merupakan salah satu golongan penyihir. Sehingga aku mencoba mendekatinya dan bercakap-cakap dengannya. Aku tidak tahu banyak tentang sihir, tetapi aku tahu bahwa engkau itu lemah. Engkau hanya menginginkan harta, dan engkau tidak akan mendapatkannya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dia lantas berkata kepadaku, "Ya, kau benar." Aku pun bertanya kepadanya, "Apakah telah terjadi sesuatu padamu?" Sehingga dia pun menceritakan kisahnya kepadaku. Suatu hari di depan banyak orang-orang, aku mengadakan sebuah pertunjukan. Orang-orang banyak mengelilingiku di sebelah kanan dan kiriku. Lalu aku menusukkan sebuah pisau belati di perutku serta di sebelah sisi perutku yang lain. Aku tidak sedikit pun terluka, dan semua orang terpukau melihat aksi pertunjukanku. Sampai ada seorang pria muda yang berusia sekitar 20 tahunan membaca sebuah ayat, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Dan karena apa yang dibacakan si pemuda tersebut membuat para syaitan kabur dan pergi dariku, sehingga akhirnya pisau tersebut masuk dan menusuk perutku. Aku pun tumbang dan terbaring di rumah sakit selama 3 bulan. Dan ketika para setan mendatangiku di rumah sakit, aku pun memarahi mereka seraya berkata, "Bagaimana kalian bisa meninggalkanku?" Mereka pun berkata kepadaku. Ketika pemuda itu membacakan ayat kursi, kami semua merasa takut dan langsung terpental dengan sendirinya. Dan pada saat aku beserta beberapa setan berunding dan bertukar pikiran bagaimana caranya agar bisa menyakiti si pemuda tersebut, aku pun memutuskan bahwa aku tidak akan mau melakukan praktek sihir lagi, dan aku hanya menginginkan pemuda itu sebagai temanku di dunia ini, bukan mereka, wahai para setan. Lalu salah satu setan pun berkata kepadaku bahwa ia bisa menyakiti pemuda itu dan bahkan bisa mengeluarkan kedua bola matanya. Dan yang lainnya juga berkata bahwa ia akan mengeluarkan semua darahnya dari urat-uratnya. Serta yang lainnya juga sama dengan janji-janji mereka. Dan aku pun berpikir dan yakin bahwa para setan-setan ini akan menyerangku suatu saat nanti. Kemudian setelah aku keluar dari rumah sakit, aku masih terbawa rayuan iblis dan aku melakukan tindakan yang sebenarnya aku tidak mau lakukan. Namun meski hari-hari berjalan, para iblis pun tidak dapat menyakiti si pemuda tersebut. Dan aku terus seperti ini selama 3 tahun. Setiap hari aku mengiriminya iblis, tetapi para iblis tak ada satupun yang berhasil dan hanya kembali pulang dengan membawa tangan kosong. Dan ketika aku telah menyerah untuk menyakitinya, aku pun bertanya pada para setan dan iblis, apa yang pemuda itu lakukan sehingga kalian tidak bisa menyakitinya? Dan para setan pun menjawab, pemuda itu tak pernah meninggalkan sholat subuh, dan setelah sholat, ia bertasbih kepada Allah di masjid. Ia juga membaca wirid serta Al-Quran hingga menjelang waktu duha dan juga menunaikannya. Aku lalu berkata kepada penyihir ini, "Salat adalah penyelamat. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, maka ia dalam lindungan Allah." Lalu pada waktu itu pula, si penyihir tersebut pun bertobat melalui perantara si pemuda tersebut, yang sudah menyambut baik dan mengajarkannya banyak hal perihal agama, dan menjadikannya sebagai temannya. Lalu aku pun berkata kepadanya, "Alhamdulillah atas nikmat iman dan Islam." Lalu aku mendoakannya, semoga Allah menerima taubatnya serta semua amal baiknya. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون